siapapun yang mau berusaha pasti insya Allah ada jalan. Dan kalau di bidang kopi insya Allah peluang masih terbuka lebar. Pembikinan tempe itu sangat mudah. Yang penting itu pemasarannya, Mas. Kita bisa mengembangkan sebesar mungkin, tapi kalau bisa memasarkan cuma gitu. Sampai ketelatenan, kita lihat prosesnya untuk pembuatan gipang juga cukup rumit. Mulai dari awal kita nyiapin bahan mentahnya, kemudian dikukus sampai dijemur. Itu kan nggak proses yang sebentar, artinya kita bahan mentah bikin langsung jadi kan nggak gitu, jadi ada prosesnya. Dusun Ngodong terletak di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Dusun Ngodong berdiri di dataran tinggi dengan luas wilayah seluas 13 hektar yang terdiri dari 2 rukun tetangga. Mata pencaharian warga didominasi oleh petani dan peternak. Selain wilayahnya yang asri, warga Dusun Ngodong juga memiliki beberapa usaha mikro seperti usaha di bidang gipang, usaha di bidang tempe, dan usaha di bidang kopi. Nama saya Miski Susanto, biasa di sini orang sekitar sini manggil saya Siswanto. RT 2 RW 3 Ngodong Kayen Pacitan. Nama saya Muhammad Afghani, saya salah satu pelaku UMKM di bidang kopi. Di sini saya memproduksi kopi walaupun kapasitasnya masih kecil buat teman-teman atau kedai-kedai kopi yang ada di Pacitan, ada beberapa. Kenalkan, saya Iskandar dan ini istri saya Deni, pemilik untuk usaha dari UMKM Sumber Rezeki. Jadi kalau di sini itu ada produk UMKM, yang satu gipang, kemudian juga ada makaroni goreng pedas, kemudian kue satu, itu semua juga bahan dasarnya dari ketan. Jadi UMKM yang memproduksi untuk jajanan produk tradisional di wilayah Kayen Pacitan. Awal mulanya ini dimulai dari tahun 2013. Sebelumnya saya kerja serabutan ke proyek bangunan pinggir jalan, ya buruh tani, segala macam lah. Pokoknya apa kegiatannya orang kampung itu. Lalu istri saya itu iseng-iseng, kan dia sudah jualan di pasar, jualan tahu. Kalau tahunya ambil dari pabrik. Coba aja kita membuat tempe gitu. Pertama kali saya beli kedelai itu cuma 2 kilo, Mas. 2 kilogram itu. Lalu kita kembangkan lagi, kita tambah 1 kilo. 1 kilo, lalu orang di pasar itu kok cocok tempe dengan tempenya, lalu masih sudah selalu habis. Khawatir nggak kebagian, itu minta yang kebakalan itu, lalu dibawakan. Terus sampai sekarang itu jualnya masih bakalan, Mas. Ya karena itu masalahnya. Tadinya khawatir nggak kebagian gitu. Jadi awalnya saya dulu seneng kopi. Kebetulan saya punya keluhan di lambung. Akhirnya saran dari teman-teman itu memakai kopi yang diproses dengan benar-benar bagus. Akhirnya saya sendiri belajar kopi. Banyak teman-teman yang main di kopi, akhirnya sedikit-sedikit punya ilmu di bidang kopi, dan saya memberanikan diri nyetok kopi, roasting kopi, bahkan saya sampai membuat alat untuk merosting kopi itu manual di rumah. Zaman dulu roasting itu manual pakai tangan, sampai akhirnya alhamdulillah dipercaya kita mengoperasikan mesin yang ada di Plut ini sampai sekarang, dan alhamdulillah untuk produksi semakin meningkat dan semakin banyak teman-teman yang percaya kepada produk yang saya buat. Pertama-tama kedelai ditakar, dibersihkan, dibuang sampahnya, apa keteran sampah ya, sampah bekas-bekas kayu itu kita bersihkan, lalu kita rendam selama 1 hari, bisa kurang 1 hari, lalu kita rebus. Setelah direbus saya rendam kembali sampai 2 hari. Setelah saya rendam 2 hari, lalu digiling, dibersihkan kulit arinya itu, lalu kita rebus lagi. Setelah direbus lagi,
didinginkan, lalu dikasih campuran ragi dan siap dikemas. Besoknya pagi, kalau malam ngemas, besoknya pagi sudah bisa dijual ke pasar. Untuk proses roasting, yang pertama kita manasin dulu mesin. Kalau mesin udah panas, kita turunkan suhunya. Habis itu kita naikkan lagi untuk mendapatkan temperatur di mana biji kopi itu dimasukkan. Biji kopi mulai masuk ke mesin roasting. Setelah itu proses berlangsung. Setelah si kopi itu mencapai tingkat kematangan yang kita inginkan, kopinya langsung kita keluarkan dari mesin roasting. Setelah keluar dari mesin roasting langsung masuk ke cooling fan. Cooling fan itu dia di situ untuk mendinginkan kopi. Jadi kopi itu ketika keluar dari mesin posisi masih panas itu harus segera didinginkan. Kenapa? Kalau tidak segera didinginkan, dia masih panas, itu proses roasting masih terus berjalan. Ketika kita sudah mendapatkan profil roasting yang kita inginkan, kita keluarkan, tapi kopi itu nggak segera dingin. Akhirnya profil roasting yang kita inginkan itu kelewat, jadi dia akan lebih gosong, kebelandang, kayak gitu.